Kali ini kita akan bahas secara singkat 5 misteri yang terjadi di episode 17 dan 18. Penasaran apa saja? Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, diperlihatkan kembali timestamp. Di menit awal sebelum opening, kita melihat adanya timestamp. Memang di sini tidak ada yang aneh, tapi jika diingat-ingat, ini pertama kalinya dimunculkan kembali timestamp di serial Steins Gate Zero. Ketika melihat ini, aku langsung punya firasat kalau nanti akan terjadi pengulangan waktu. Seperti yang kita tahu di season sebelumnya, sebelum mengulangi waktu, selalu dimunculkan timestamp di tiap momen di mana OKB akan kembali pada jam tersebut. Jadi dari sini aku sudah mengira-ngira kayaknya akan terjadi sesuatu yang menegangkan. Yang kedua, sosok misterius yang berlumuran darah. Ada satu scene yang membuat kita penasaran. Ada dua orang berhelm motor yang saling berhadapan. Yang satu sepertinya dibunuh, yang satu lagi sedang melihatnya. Siapa mereka berdua? Jika kita lihat di awal episode 18, orang berhelm motor itu adalah Kagari dan membantai habis pasukan Stratfor. Jadi orang yang mati itu adalah Reyes. Jawaban ini bisa kita lihat di episode 19 setelah OKB melompati waktu. Perbedaannya, sebelum melompati waktu, Reyes dibunuh oleh Kagari dan setelah melompati waktu, Reyes dibunuh oleh Leskinen. Fakta ini menjelaskan kalau Reyes adalah Derpa dan Leskinen adalah Stratfor. Jadi mereka berdua bukan satu sekutu. Lanjut, yang ketiga, kematian Mayuri. Selama ini kita percaya kalau Mayuri tidak akan mati di garis beta. Namun di akhir episode 17 Mayuri tertembak dan kita pun langsung kaget. Lah kok mati? Ya, ternyata Mayuri tidak mati, namun hanya kena goresan di kepala saja. Tapi bukan itu yang kita bahas, melainkan ketika Mayuri dan Suzuha akan pergi ke masa lalu, dan pada saat yang sama mesin waktunya kena tembak rudal, apakah mereka lolos dan berhasil ke masa lalu? Sedangkan tubuh mereka tidak ada di tempat kejadian, dan ada bagian bongkahan mesin waktu yang tertinggal. Menurut teoriku, mereka bisa saja mati, bisa tidak. Yang jelas tidak pasti. Karena kalau Mayuri dan Suzuha mati, berarti Mayuri tidak berada di garis dunia beta lagi, tapi entah di mana. Kemungkinan mereka meledak di dalam ruang waktu akibat rudal itu. Karena ketidakpastian nasib mereka, lebih baik OKB melompati waktu dan mencegah penyerangan itu terjadi, serta memastikan kalau Mayuri dan Suzuha nantinya benar-benar berhasil pergi ke masa lalu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Yang keempat, rencana gilanya Leskinen. Dalang dibalik semua ini adalah Leskinen, dan inilah penjelasan awal mula semua ini terjadi. Pertama, Leskinen di masa depan mencuci otak Kagari untuk menyampaikan pesan tentang mesin waktu ke dirinya di masa lalu lewat pelarian Suzuha ke masa lalu. Sesampai di masa lalu, Kagari menjumpai Leskinen saat masih muda dan mulai meneliti tentang keberadaan Kagari. Nah, setelah mengetahui kebenaran itu, Leskinen mulai membentuk dan melatih pasukan sejak muda untuk mempersiapkan mencuri mesin waktu di tahun 2011. Ketika dewasa, Makise Kurisu mati dan Leskinen tidak bisa mencegah hal tersebut. Maka dari itu dia membuat sistem bernama Amadeus untuk memperkuat teori mesin waktunya agar setelah mencuri mesin waktu, dia mampu memanipulasi waktu dengan akurat berdasarkan teori mesin waktunya Kurisu. Dia tidak takut jika terjadi time paradox dan malah ingin melihatnya sendiri. Sebagai ilmuwan, dia akan membuktikan teori dari dirinya di masa depan dan melakukan eksperimen dengan waktu. Benar-benar ilmuwan gila dan licik ya. Ini seperti duel antara Mad Scientist OKB dan Mad Scientist Leskinen untuk memperebutkan waktu menuju takdir dunia yang damai atau hancur. Wow! Lanjut, yang terakhir adalah pesan Mayuri. Di akhir episode 18, OKB mendapat pesan dari Mayuri dan membuat kita berpikir, apakah sebenarnya Mayuri berhasil pergi ke masa lalu? Sebenarnya pesan itu dibuat sebelum terjadinya penyerangan itu. Sebelum Mayuri hendak menjumpai Suzuha, Mayuri membuat pesan itu. Tapi kenapa pesannya baru sampai sekarang? Karena pada saat itu ada gangguan jaringan di Akihabara dan jaringan itu kembali normal setelah OKB balik ke lab. Makanya pesannya baru sampai belakangan. Walaupun ini tidak dijelaskan, namun teori ini paling masuk akal untuk menjelaskan scene di akhir episode 18. Oke semuanya, demikian pembahasan dari VZ Hero kali ini. Jika ada misteri lainnya yang ingin diobrolin, bisa komen di bawah. Jika kalian suka, bisa di like, subscribe, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di pembahasan episode selanjutnya. Jangan